Baik, saya akan memulai presentasi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati kepada Bapak Woni Ahmad selaku dosen pengajar pada mata kuliah Dasar Manajemen dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami selaku kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengendalian efektif pada PT Sayap Mas Utama atau Wings Group. Sebelumnya, perkenalkan saya Siti Kumala Zahra sebagai moderator kelompok 11 yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Baik, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 11 yang terdiri dari yang pertama ada Gina Jaudah, Fitri Saskia, Almalia Pramena, Anissa Aktaviana Putri, Siti Kumala Zahra selaku saya sendiri, dan Inayatul Maula. Baik, tanpa berlama-lama lagi saya akan memulai presentasinya pada pemateri pertama yaitu Gina Jaudah. Kepada Gina Jaudah dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar prestasi kerja, yang dimana standar prestasi kerja ini dibagi menjadi yang pertama mencapai target produksi. Target produksi adalah sesuatu yang menjadi sasaran pendekatan perusahaan agar perusahaan dapat mencapai hasil yang diinginkan. Nah, untuk menetapkan target produksi, perusahaan harus menilai secara hati-hati bahan baku yang akan digunakan dan keuntungan yang akan diperoleh perusahaan. Nah, yang kedua yaitu keselamatan kerja. Keselamatan kerja adalah kondisi yang aman dan kondusif dalam lingkungan kerja. Keselamatan kerja dapat diwujudkan dengan bekerja dan menggunakan alat kerja sesuai standar operasional prosedur atau SOP yang berlaku, serta menjaga tempat kerja agar memiliki potensi bahaya yang minim. Baik, yang selanjutnya yaitu kebersihan. Yang pertama, setiap sudut lingkungan kerja harus bersih. Yang kedua, karyawan tidak diperbolehkan untuk membawa makanan dalam bentuk apapun di lingkungan kerja. Yang ketiga, karyawan harus membersihkan mesin sebelum memulai pekerjaan dan sesudah menyelesaikan pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu disiplin waktu. Disiplin waktu dapat diberi pengertian sebagai ketaatan karyawan terhadap waktu kerja. Hal ini meliputi ketaatan karyawan terhadap jam masuk kerja, jam pulang kerja, dan kehadiran di tempat kerja. Yang selanjutnya yaitu kehadiran. Kehadiran rutin dan tepat waktu dapat menunjukkan bahwa karyawan memiliki etika kerja yang baik. Yang terakhir yaitu kehandalan kerja. Reliability atau kehandalan yaitu kemampuan dari perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan apa yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya pemateri itu akan disampaikan oleh Inayatul Maula. Kepada Inayatul Maula dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pengukuran prestasi kerja. Perspektif produksi itu ada dua, yaitu part per million defect rate. Tujuan pengukuran ini adalah untuk mengetahui tingkat kerusakan produk perusahaan bila dibandingkan dengan produksi, maka manajer mengambil tindakan-tindakan improvement agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Yang kedua ada output per material. Yang dihitung adalah output yang dapat dihasilkan dengan sejumlah masukan input tertentu. Maksud dari input di sini adalah bahan baku utama. Semakin besar rasionya, maka efisiensi penggunaan produksi semakin tinggi. Tetapi perlu diperhatikan apakah kualitas input yang dipergunakan sudah sesuai atau belum. Karena bila kualitas input dikurangi, maka akan menghasilkan produk dengan kualitas yang rendah. Selanjutnya ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Yang pertama ada employee productivity. Ini bertujuan untuk melihat tingkat produktivitas pekerja. Lalu yang kedua ada employee turnover. Tujuan pengukuran ini adalah untuk menentukan tingkat kestabilan tenaga kerja. Bila rasio ini mengalami penurunan, apa yang menyebabkannya? Apakah karena hal-hal yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan? Seperti kematian atau pensiun atau ketidaknyamanan bekerja di perusahaan. Lalu yang ketiga ada employee training horse. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan, di mana dengan adanya training yang diberikan kepada karyawan akan meningkatkan produktivitas karyawan. Lalu selanjutnya yang keempat ada number observation.
adalah jumlah sasaran yang diberikan oleh karyawan untuk meningkatkan atau memperbaiki proses produksi, sehingga lebih efisien dan karyawan merasa memiliki perusahaan tersebut. Lalu yang kelima itu ada absenteeism, merupakan frekuensi kerugian waktu kerja akibat karyawan tidak bekerja. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, pemateri selanjutnya yaitu Fitri Saskia. Kepada Fitri Saskia dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kita metode peninjauan lapangan dan evaluasi kelompok. Metode peninjauan lapangan, dengan metode peninjauan lapangan, wali akhir bagian personalisa turun ke lapangan dan membantu penilaian dalam penilaian mereka. Spesialis personalisa memperoleh informasi khusus dari atasan langsung tentang prestasi kerja karyawan. Kemudian, ahli tersebut mempersiapkan evaluasi atas dasar tersebut. Evaluasi dikirim kepada penyedia untuk direview. Perubahan persetujuan dan pembahasan dengan karyawan yang nilai personalisanya bisa mencatat penilaian pada tipe formulir penilaian apapun yang digunakan oleh perusahaan. Selanjutnya, metode evaluasi kelompok. Metode penilaian kelompok berguna untuk mengambil kebijakan kenaikan upah, promosi, dan berbagai bentuk penghargaan organisasional karena dapat menghasilkan ranking karyawan dari yang terbaik sampai terburuk. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, pemateri selanjutnya yaitu Almalia Pramena. Kepada Almalia Pramena dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran prestasi kerja. Yang pertama ada target produksi. Berdasarkan standar target produksi harian yaitu 60.000 per piece dengan menggunakan metode output per material dan metode number of suggestion, dapat diukur bahwa perusahaan hanya bisa memproduksi 57.000 per piece dalam satu hari. Lalu yang kedua ada keselamatan kerja, yaitu berdasarkan standar keselamatan kerja, perusahaan mengharapkan tidak terjadi kecelakaan kerja apapun dalam 1 tahun. Namun, jika dilihat dari tabel, dengan menggunakan metode peninjauan lapangan, terdapat 5 kecelakaan kerja dalam 1 tahun. Yang ketiga ada kebersihan. Berdasarkan standar kebersihan, perusahaan menetapkan peraturan bahwa setiap sudut lingkungan kerja harus selalu bersih. Dengan menggunakan metode peninjauan lapangan dan evaluasi kelompok, didapatkan hasil bahwa masih ada beberapa sudut lingkungan kerja yang kotor dan terdapat beberapa kelompok karyawan yang tidak dibersihkan area kerjanya. Lalu yang keempat ada disiplin waktu. Berdasarkan aturan perusahaan, karyawan harus hadir sesuai dengan waktu shift yang ditetapkan perusahaan. Namun, masih banyak karyawan yang hadir tidak sesuai waktu yang ditetapkan atau bisa dibilang terlambat. Selanjutnya yang kelima, kehadiran. Berdasarkan peraturan yang ditetapkan perusahaan, karyawan hanya boleh izin 12 kali dalam 1 tahun dengan menggunakan metode absenteeism. Perusahaan banyak mendapatkan kerugian waktu produksi yang disebabkan karyawan banyak yang izin lebih dari 12 kali dalam 1 tahun. Lalu yang keenam ada kehandalan kerja. Berdasarkan peraturan perusahaan mengenai kehandalan kerja yang meliputi tingkat produktivitas karyawan dan keterampilan karyawan, perusahaan menetapkan bahwa setiap karyawan yang tidak produktif dan tidak memiliki keterampilan harus dipertimbangkan untuk diberhentikan. Jika dilihat dari tabel, masih banyak karyawan yang tidak produktif dan akan berdampak pada tidak tercapainya target produksi. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, pemateri selanjutnya yaitu Anissa Oktaviana Putri. Kepada Anissa dipersilahkan. Baik, materi yang selanjutnya adalah tindakan korektif yang diambil perusahaan untuk mengatasi hal-hal yang tidak sesuai dengan standar. Nah, dari standar yang pertama yaitu karena karyawan tidak dapat mencapai target produksi, salah satu beberapa tindakan korektifnya yaitu adalah memberhentikan karyawan yang sudah tidak produktif, kemudian mulai merekrut karyawan baru yang lebih produktif. Nah, dari segi mesin, tindakan korektif perusahaan yaitu adalah memperbaiki mesin yang sudah lama dan mulai rusak. Kemudian membuang mesin yang sudah rusak dan tidak dapat diperbaiki. Nah, kemudian selanjutnya adalah membeli mesin baru yang lebih canggih untuk meningkatkan produktivitas. Tindakan korektif yang diambil perusahaan untuk mengatasi permasalahan mengenai kecelakaan kerja
Yang pertama itu dari segi karyawan, karyawan harus menggunakan seragam yang sesuai dengan aturan. Yang kedua itu karyawan harus menggunakan APD jika memang dibutuhkan. Nah, dari segi mesin, yang dilakukan oleh perusahaan ini adalah melakukan pengecekan mesin secara berkala, lalu membersihkan mesin secara berkala. Nah, dari permasalahan kebersihan, tindakan korektif yang diambil perusahaan yaitu menegur karyawan yang tidak menjaga kebersihan lingkungan kerjanya. Nah, kemudian perihal disiplin waktu, tindakan korektif yang diambil oleh perusahaan adalah memanggil dan menegur karyawan yang telat lebih dari 12 kali dalam sebulan. Nah, perihal kehadiran, tindakan korektif yang diambil perusahaan itu adalah yang pertama, memanggil dan menegur apabila dalam sebulan tidak hadir sebanyak 10 kali. Yang kedua, memberikan SP1 apabila dalam jangka waktu 3 bulan tidak hadir sebanyak 20 kali. Yang ketiga, memberikan SP kedua apabila dalam jangka waktu 6 bulan tidak hadir sebanyak 30 kali. Kemudian yang terakhir, dipanggil dan ditegur oleh HRD. Nah, apabila dalam jangka waktu 1 tahun tidak hadir sebanyak 40 kali. Nah, selanjutnya adalah kehandalan kerja. Mengenai kehandalan kerja, tindakan korektif yang diambil oleh perusahaan yaitu adalah pemberhentian karyawan yang sudah tidak produktif. Selanjutnya, merekrut karyawan baru yang lebih produktif dan juga memberikan pelatihan pada karyawan yang bekerja di bagian mesin. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya yaitu ada menetapkan apakah prestasi kerja sudah sesuai dengan standar. Berdasarkan pengukuran prestasi kerja dapat disimpulkan bahwa PT Sayap Mas Utama atau Wings Group masih belum sesuai standar. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kinerja karyawan dan kualitas mesin. Karyawan yang sudah tidak produktif akan berdampak pada penurunan aktivitas produksi dan menurunkan hasil produksi. Begitu pula dengan mesin yang sudah rusak dapat berdampak pada penurunan hasil produksi dan keselamatan kerja karyawan. Baik, karena sudah ada di penghujung materi, terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi kelompok 11, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.